Wa subhanallah, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menyelusuri tempat sampai di Madinah. Begitu dia sampai, ini anak ada di situ. Ini anak nggak diajak, tapi tiba-tiba ini anak sudah ada di dekat makam Nabi SAW. Sampai ditanya, wahai anakku, bagaimana engkau bisa sampai ke dalam tempat ini? Apa jawaban anak tersebut? Aku masuk ke dalam kotak, di dalam kotak dirimu ya Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Kotak bajunya, ini anak masuk ke dalam kotaknya. Kenapa? Karena rasa cintanya yang membuat narik kepada Sayyidina Muhammad SAW. Ibu, bapak bikin acara ini pakai modal nggak? Seer modalnya. Banyak. Sampai 50 juta. 100 juta. Ini kalau bikin tenda begini nih. Ini hiasannya bagus ya. Yang bapak ngiri pasti. Pengen kawin lagi. Tendanya mewah. Kalau seandainya aja setiap manusia mengadakan maulid dengan istimewanya seperti ini, ya Allah, bangganya bagaimana Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak punya anak, acara miladnya dibikin semegah ini, mungkin apa enggak? Ogah, Bib. Buang-buang duit. Betul. Apalagi jadi zaman PSBB begini, urusan perut, Bib, nomor 1. Betul. Perut apa ibadah? Ya gimana mau ibadah kalau perut kosong, Habib? Kita ngeluarin uang buat acara ini, betul ya? Pikiran capek nggak? Tenaga capek nggak? Yang paling capek panitia, ibu mah tinggal duduk doang. Terima berkat pulang. Sampai di rumah dihitungin. Apa yang kurang minta lagi sama panitia. Kan begitu. Pak, seneng datang acara maulid gini, Pak. Senengnya gimana, Pak? Jangan ngomong dapat berkat, ku tabuk. Kenal Abu Lahab, kenal? Tahu Abu Lahab? Saudara? Apa sepupu kali? Ada sejarah yang mengatakan saat Abu Lahab mendengar keponakannya lahir. Keponakannya? Siapa keponakannya? Nabi Yuna Muhammad. Dengan spontan budak Abu Lahab, siapa namanya? Siapa namanya? Ngaji nggak? Siapa namanya budak Abu Lahab yang dibebasin? Siapa? 100.000. Gua mah nggak bohong-bohongan gua. Siapa nama budak Abu Lahab? Ada yang tahu? Sombong amat loh. Kalau kiai yang jawab 500.000 urusannya. Siapa namanya? Suaibah. Ustadz Musannif dapat. Iman kasihin Ustadz. Panitia hitungin, gue keluar duit 100. Suaibah memberikan kabar kepada Abu Lahab, ya Abul Hakam. Ini tadinya Abu Lahab ini Abul Hakam, yang dimuliakan nih, panggilannya Abul Ha. Begitu saat dia terkenal dengan bencinya kepada Nabi SAW, berganti namanya jadi Abu Lahab. Begitu saat Abu Lahab mendengar saat di mana Nabi SAW lahir ke dunia,
Suhaibah yang memberi kabar, ya Suhaibah, ini hari juga aku bebaskan kau, aku merdekakan engkau. Sehari, hari Senin, gembira atas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Sampai diabadikan, Abu Lahab setiap hari Senin dibebaskan dari siksa kuburnya sampai yaumil qiyamah. Kenapa? Karena gembira. Pernah gembira. Satu, di saat hari Senin tersebut bergembira atas dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita umat Nabi Muhammad SAW yang setiap datangnya maulid bergembira? Bukan hanya bergembira, keluarkan daripada tenaganya, pikirannya, uangnya. Untuk apa? Untuk merayakan hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan di dalam maulid, yang dikatakan di banyak sirah-sirah nabawiyah. Apa yang dikatakan? Tidak ada hari yang lebih sempurna, hari raya, di mana hari raya yang paling baik itu adalah hari raya di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti setiap tahun tanggal 12 Rabiul Awal, bukan. Hari raya yang lebih baik, Allah ciptakan 2 hari raya, Idul Fitri, itu wajib untuk orang yang beriman. Dan hari raya lebih dari hari raya ini ada, hari di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Tidak akan ada Idul Fitri dan Idul Adha kalau bukan karena dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan banyak yang mengatakan lebih baik mana hari dilahirkan Nabi Muhammad dengan malam Lailatul Qadar. Kita tahu betul, inna anzalnahu fi lailatul wa ma adraka ma lailatul. Jelas di dalam Al-Qur'an bulan di mana bulan tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana dengan malam kelahiran Nabi? Ulama mengatakan di malam kelahiran Nabi jauh lebih besar daripada malam Lailatul Qadar. Saat di mana dilahirkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakin apa enggak? Yakin apa enggak? Yakin kalau Nabi mulia. Yakin kalau Nabi agung. Apa yang membuat kita yakin? Yang pertama, jawabannya harus dengan iman. Kalau enggak didasari dengan iman, enggak akan. Kalau enggak didasari dengan iman, enggak akan kita orang yang percaya dengan di mana dilahirkan Nabi. Kalau kita pakai akal, mungkin enggak seorang anak bayi baru lahir, keadaannya sujud, mukanya menengadah ke langit dengan berucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Percaya apa enggak? Percaya apa enggak? Cihideng Girang ada yang begitu anaknya. Ada yang begitu. Kalau pakai akal enggak bisa. Tapi kalau pakai iman, yakin. Dan Nabi menunjuk ke langit. Nabi menunjuk ke langit seraya mengagungkan Allah, ya hayyu ya qayyum. Siapa dia? Huwa Muhammad. Dia adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai rawi Ad-Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Diba ngajak kita terus setiap kali. Nih kalau setiap malam Jumat sering baca maulid nggak? Sering baca maulid? Jangan dilepas, bukan hanya bulan maulid aja dibaca maulidnya. Maulid Ad-Diba ini sangat baik. Adiyaul Lami ada ya. Sampai di dalam rawi Ad-Diba, pengarangnya namanya Syekh Abdurrahman Ad-Diba, punya cinta begitu besar dengan kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu sirah, Syekh Abdurrahman Ad-Diba punya tetangga anak kecil. Umurnya 9 tahun. Setelah saat di mana Syekh Abdurrahman Ad-Diba terus dibaca syair-syairnya, memiliki hasrat cinta yang besar kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat tahu rombongan Syekh Abdurrahman Ad-Diba ingin melaksanakan ibadah haji saat itu dan berziarah ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini anak ngerengek. Ya Syekh Abdurrahman, tolong bawa aku. Aku ingin ikut. Aku ingin bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdurrahman Ad-Diba, jangan, engkau masih anak-anak. Engkau pasti bakal repot. Kalau ikut pasti bakal nyusahin. Jangan dulu.
Wa subhanallah, Syekh Abdurrahman Ad-Diba menyelusuri tempat sampai di Madinah. Begitu dia sampai, ini anak ada di situ. Ini anak nggak diajak, tapi tiba-tiba ini anak sudah ada di dekat makam Nabi SAW. Sampai ditanya, wahai anakku, bagaimana engkau bisa sampai ke dalam tempat ini? Apa jawaban anak tersebut? Aku masuk ke dalam kotak, di dalam kotak dirimu ya Syekh Abdurrahman Ad-Diba. Kotak bajunya, ini anak masuk ke dalam kotaknya. Kenapa? Karena rasa cintanya yang membuat narik kepada Sayyidina Muhammad SAW. Setelah dia sampai di samping Nabi, setelah ziarah, begitulah dia kembali lagi pulang, di tengah jalan beliau ini meninggal dunia. Sudah kelelahan. Ini anak meninggal dunia. Di dalam riwayat, anak tersebut ada di pesisir kurang lebih dari negara Syria. Meninggalnya di negara Syria. Setiap bulan makamnya tersebut ngedekat. Setiap bulan terus ngedekat, balik lagi ke Madinah. Saat kembalinya ke Madinah, ini diabadikan. Ada di kuburan Baqi. Anak tersebut dari Syria, kuburannya datang sampai di dekat Nabi Muhammad SAW. Cinta yang menarik. Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab, hatta aju warakum mara'isan ma'ani ajalil ahbab, al-maksusi bi ashrafil alqab, ar-ragi ila hadratin malikil wahhab. Wahai para pecinta, siapkan hati kalian, siapkan sanubari kalian, siapkan diri kalian. Sebentar lagi akan diulangi sejarah di mana dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, dengan sejarah yang dikumandangkan dan diajarkan oleh Malikul Wahhab, oleh Allah Subhanahu wa taala.